Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester 1 tahun ajaran 2020-2021 dengan kurikulum 2013 dan mengambil sumber belajar buku paket prakarya edisi revisi 2017. Di pertemuan awal ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya dan kewirausahaan pada aspek atau bidang kerajinan. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita lihat kompetensi inti dan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh siswa. Nah, ini kompetensi inti, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, ini kompetensi dasar pembelajaran. Dan ini tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian, ini peta konsep dari materi pembelajaran. Sekarang kita memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu bab 1. Kewirausahaan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Bagian A. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 1. Pengertian. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Produk kerajinan merupakan hasil karya cipta berupa benda atau barang yang dilakukan oleh manusia melalui skill atau keterampilan tangan. Limbah merupakan hasil sisa suatu benda atau barang yang tidak dipakai lagi, atau bisa disebut juga dengan barang bekas. Bangun datar merupakan bentuk atau wujud dari suatu benda yang memiliki ukuran panjang dan lebar, atau bisa disebut juga dengan dua dimensi. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segi 3, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, plastik, dan lain sebagainya. Pembuatan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada prinsipnya, limbah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu A. Limbah berdasarkan wujudnya, B. Limbah berdasarkan sumbernya, dan C. Limbah berdasarkan senyawanya. Dalam kehidupan sehari-hari, secara umum ada 2 macam limbah yang sudah kita kenal, yaitu limbah organik dan limbah non-organik. Limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon sehingga bisa dengan mudah diuraikan atau bisa membusuk secara mudah. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kulit buah, sayuran, kotoran manusia, dan hewan. Sementara itu,
Limbah non-organik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah non-organik relatif sulit terurai. Beberapa dari limbah non-organik bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah non-organik berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah non-organik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu limbah yang berasal dari sampah rumah tangga, seperti kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, dan pecahan-pecahan kaca. Dari beberapa penjelasan tersebut, bagi siswa dan siswi, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Carilah 10 limbah organik dan 10 limbah non-organik di lingkungan sekitar kalian yang berbentuk bangun datar dan bisa digunakan dalam pembuatan kerajinan.